Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelaku usaha Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya. Dari skala besar hingga usaha kecil dan menengah atau UMKM, semua bergerak menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM pun menjadi penopang utama dengan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan PDB, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Semangat inilah yang ingin dirayakan melalui Anugerah Produk Indonesia atau API 2025. Ajang perdana yang digelar Bisnis Indonesia sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku usaha yang menghadirkan produk dan jasa berkualitas di pasar dalam negeri maupun global. Terlebih, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan capaian positif perdagangan nasional. Ekspor Indonesia pada Januari hingga September 2025 meningkat 8,14%, menjadi sekitar 209 miliar US dollar dengan surplus perdagangan naik hingga 50,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, pemerintah berkomitmen untuk terus menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Budi pun mengapresiasi penyelenggaraan API karena dinilai dapat mendorong dan menciptakan ekosistem ekonomi nasional yang lebih baik. Dan yang penting bagi kami sebenarnya bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Jadi kami, Pak ya Ibu, kami itu berharap yang ekspor itu tidak mesti harus perusahaan besar, ya, tetapi semua perusahaan besar, menengah, termasuk kecil. Makanya nanti saya jelaskan kita ada program namanya UMKM bisa ekspor. Karena kita ingin ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di dalam negeri ini juga dinikmati oleh yang kecil, tetapi ekspor juga begitu. Yang kecil harus terlibat. Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Fajarini Punto Dewi menyebut, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih terbatas. Namun, pihaknya terus mendorong lewat program UMKM bisa ekspor dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Hasilnya dalam setahun, pangsa ekspor UMKM meningkat signifikan. Jadi kalau dilihat dari surat keterangan asal dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, tahun 24, itu sudah terjadi kenaikan sebesar 60% dari sisi ekspor. Jadi sangat signifikan di kinerja tahun ini terhadap peningkatan ekspor UMKM. Tapi kalau kita lihat share secara keseluruhan itu sekitar 19% lebih sudah. Jadi tadinya itu 15% ya, 14-15% ya, sekarang sudah 19% itu periode Januari Agustus. Nah, mengapa demikian? Karena ini tadi kolaborasi. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar pelaku usaha menengah dapat menjadi acuan sekaligus terhubung dengan rantai pasok nasional. Pemerintah mendorong UMKM naik kelas bahkan hingga melantai di bursa. Kita juga punya program Next yang namanya Access, Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises, termasuk Rise to IPO. Bapak Ibu yang UKM bisa melantai di bursa, sudah di-launching oleh Pak Menteri. Ya, sebenarnya itu yang akan menjadi salah satu bagian dari bagaimana pemerintah berpihak kepada UMKM dan sudah ada beberapa program yang kita kerjasamakan dengan berbagai stakeholder. Dari sisi pelaku usaha, Ketua Bidang UMKM Apindo, Ronald Wala menilai, tantangan utama UMKM tidak hanya terletak pada pembiayaan, tetapi juga kemampuan membaca peluang besar. Menurutnya, kolaborasi dengan dunia pendidikan juga dapat menjadi solusi. Dia mencontohkan praktik di negara-negara maju, di mana universitas memiliki spesialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan pelaku usaha setempat. Nah sama aja di sini kalau dari Tridharma Universitas itu salah satu kan pengembangan masyarakat ya. Nah itu kalau poinnya kita sangat tinggikan, nah itu mereka bisa para dosen-dosen, profesor-profesor ini bisa lebih fokus ke apa yang dibutuhkan di daerahnya, bekerjasama dengan mentor-mentor atau pengusaha yang kerja di sini yang kerjasama dengan para UKM tersebut. Nah lama-lama bisa diasah punya spesialisasi tersendiri. Nah ini mungkin kolaborasi yang harus kita selalu tingkatkan dan di semua negara maju mereka bekerjasamanya dengan universitas. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha yang terus berinovasi di tengah ketidakpastian global, Bisnis Indonesia menggelar Anugerah Produk Indonesia atau API 2025. Ajang ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan 40 tahun Bisnis Indonesia pada Desember mendatang. Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Haryadi B. Sukamdhani berharap acara ini dapat menjadi motor penggerak inovasi produk dan jasa UMKM
sekaligus memperkuat identitas ekonomi nasional. Dan acara ini diharapkan turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi serta ikhtiar untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global. Sebagai media ekonomi terbesar di Indonesia, Bisnis Indonesia memiliki komitmen untuk terus mendampingi perjalanan dunia usaha Indonesia melalui ajang penghargaan ini. Dengan metodologi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Anugerah Produk Indonesia bukan hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga instrumen strategis bagi pelaku usaha dalam memahami posisi dan persepsi mereka di pasar. Bisnis Indonesia berkomitmen menjadikan ajang ini sebagai jembatan antara riset, kebijakan, dan praktik bisnis melalui 7 kategori besar dan 31 subkategori produk unggulan nasional.